Oke, selamat sore Bang. Oke. Oke Bang. Nah, ini sama Bang siapa nih? Sama Sandi. Sama Sandi ya. Oke Bang Sandi, saya sendiri ini Nanda, Ya. teman saya Ridwan. Kami dari Yani Harira. Nah, untuk Yani Harira ini sendiri nama kelompok dari mata kuliah kami yaitu kewirausahaan. Jadi maksud dan tujuan kami menemui Bang Sandi ini, kami ingin cipika-cipiki Bang. Oke. Kita ngobrol santai ya. Kalau istilah ilmiahnya kita interview atau wawancara gitu terkait usaha dari Bang Sandi sendiri. Jadi untuk Bang Sandi Bang, kita pengen tahu dulu tentang ownernya, ya profil dari owner serta dari usaha yang dijalankan. Nah, untuk Bang Sandi tinggalnya di mana Bang? Kalau saya itu aslinya orang Praja, tetapi saya tinggalnya itu di Malang. Kebetulan juga wilayah Samarinda Serta. Di Toraja gitu ya. Dari kabarnya seberang juga. Ya, tapi misalnya di Samarinda Serta. Berarti ini dekat aja ya sama tempat usaha yang dijalankan. Ya, dekat. Dan tadi sebelumnya pendidikan tadinya apa Bang? Pendidikan terakhir itu petani. Ya, Apa itu maksudnya? ya, pendidikan saya itu adalah petani. Maksudnya itu adalah pertanian. Jadi kebetulan saya lulus dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Nah, jurusan saya kebetulan juga itu perkebunan. Oke Bang, jadi ini kan namanya Story Coffee ya, nama usahanya. Ya, Kenapa sih Bang harus milih Story Coffee daripada sekian banyak nama lain yang bisa dipakai gitu? ya. Kenapa nggak misalnya Story di bahasa Indonesia kan aja gitu kan? Cerita kopi, kenapa Story Coffee? Ya, jadi ini mau dari awalnya atau mau langsung di story kopinya nih? Senyamannya Bang Sandi. Oke, ya. Jadi awal mulanya itu saya itu merintis ini semua itu kebetulan pas lulus di tahun 2019. Nah, kebetulan saya PKL dan penelitian juga itu langsung di perkebunan kopi. Nah, jadi saya 2019 saya akhir 2019 saya selesai, lalu awal 2020 saya mencoba bagaimana sih saya punya ilmu ini tidak lupa. Saya kan kuliah jauh-jauh lalu tidak ikut. Nah, kemudian saya menekatkan diri itu di Sangatta awalnya. Ya, merintis usahanya itu di Sangatta. Awalnya di Sangatta Bang. Ya. Nah, namanya itu dulu itu sebelum Story Kopi itu adalah Family Kopi. Family, keluarga. Ya, keluarga. Nah, jadi pas saya buka, ternyata enjoy nih. Di dunia perkopiannya sangat enjoy. Kebetulan teman-teman juga bilang nih, ayo kembali ke Samarinda, buka di Samarinda. Ya udah, saya buka. Gitu. Nah, dan saya Kapan itu Bang bukanya? itu di 2020 juga. 2020. Soalnya di Sangatta itu cuma hanya percobaan selama seminggu. Simulasi lah ya. Ya, simulasi. Ya. Nah, saya pindah di wilayah Pelara. Masih pakai nama Family Coffee. Tetapi ternyata di Pelara itu saya belum menemukan marketnya. Bukan pasarnya. Iya, belum menemukan pasar si betul-betul kopi ini. Lalu saya ini menyisiri lagi, fokus untuk cari lagi nih
tempat setidaknya pasarnya ada dulu memperkenalkan si kopi ini. Lalu saya pindah ke sini dengan catatan saya harus ganti nama saya, nama tempat saya, yaitu Story. Nah, kenapa dikatakan itu Story Kopi? Karena simpelnya deh, kalau teman-teman mau buat sesuatu, apalagi jalan-jalan ke kafe, ujung-ujungnya apa? Update story dulu nih. Story dulu dong, gitu. Apalagi yang Kebutuhan story. nah, jalan-jalan story, kemana-mana story, gitu kan. Kopi story, gitu kan. Jadi bagaimana suatu nama saya ini, meski teman-teman belum pernah nih datang ke sini, tetapi teman-teman selalu mengungkap itu, gitu, kalimat story itu. Update story dulu, update story itu dulu. Nah, Jadi tanpa disadari sebenarnya udah ngelakuin makna dari story kopi itu sendiri ya. kebetulan juga kenapa juga ini karena story kopi, karena saya ingin memperkenalkan lagi lebih jauh, lebih mendalami lagi tentang dunia perkopian, mulai dari industri hulu hingga hilirnya. Kan banyak nih teman-teman yang saat ini mengatakan, yuk ngopi dulu, Benar. tetapi ujung-ujungnya ke kafe pesannya justus apalah gitu kan, yang non kopi gitu, katanya nak kopi. Ngopi dulu. Jadi apa ya, story kopi ini mempunyai ceritanya gitu ya. Itu mengenai kenapa saya mengambil story kopi ya. Di awalnya dari Sangatta ya. Sangatta mencoba setelah itu baru akhirnya sempat kepalaran dengan masih nama yang sama, Bang Li Kopi. Dan barulah pindah ke sini. Ya. Setelah melihat kondisi, ubahlah nama menjadi story kopi karena ya secara tidak langsung umumnya, apalagi generasi Z zaman sekarang kan susah nih lepas dari media sosial, datang pasti buat story itu sendiri. Jadi makanya lah kenapa story kopi di mana. Dan bang, untuk motivasinya jadi kita tadi filosofi dari pengambilan nama story kopi. Motivasi kenapa sih harus memilih usaha kopi? Nggak harus usaha yang lain. Oke, kenapa harus kopi? Masih kan banyak tuh, misalnya usaha yang lain, rumah makan kah, atau hal-hal semacamnya. Kenapa harus kopi? Padahal kan di Samarinda nih, sekarang coffee shop itu kan nggak sedikit. Ya, Samarinda sebenarnya juga nggak sedikit. Kenapa harus kopi juga? karena saya mempunyai cita-cita dan sebuah impian. Asik, impian ya. Impian, semuanya itu sebenarnya dari impian. Kenapa? Dari sekiannya banyak bisnis, kenapa harus di dunia perkopian? Sekarang begini, seandainya nih di Kalimantan ada perkebunan kopi, saya malah mau perkebunan itu sampai membuat si kopi ini bisa diminum. Kenapa juga harus kopi? Saya buat geluti di dunia kopi shop, kedai seperti ini. Ya, gimana ya? Itu lagi memperkenalkan kepada masyarakat. Kan banyak nih, saya entah bagaimana, tapi ini niatan hati saya bahwa setiap teman-teman, apalagi awam yang mungkin baru pertama kali nih minum kopi hitam kayak gini, paling pahit tuh dia rasa. Tapi itulah tantangannya, kita mengedukasi, memperkenalkan bahwasanya ini loh kopi yang terbaik dengan kualitas pilihan yang terbaik. Kenapa saya tidak buat kopi-kopi sasetan? Ya, nanti juga teman-teman tahu lah Bedanya ya antara kopi yang di sendiri dan sasetan yang sudah beredar di warung-warung. ya gitu. Kan untuk story kopi ini punya visi dan misi tersendiri. Misalnya visinya nih mau menjadi
paling terkenal, paling populer lah di kalangan, baik di kalangan anak muda maupun orang tua. Ya. Ini langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa aja? Kalau di Ya, secara singkat aja sih kita visi misi. kalau dikatakan visi misi itu simpelnya aja deh. Iya. Simpelnya aja, saya mau visi saya itu adalah bagaimana teman-teman khususnya kaum muda itu bisa juga berwirausaha. Berwirausaha dan pengennya visinya dan misinya adalah bagaimana Story Coffee ini menjadi suatu wadah. Story Coffee ya kecil aja mas kayak gini, cuman targetannya itu isinya adalah menjadi sebuah wadah bagi kaum muda itu. Ya syukur, alhamdulillah puji Tuhan, saat ini Story Coffee juga sudah mewadahi beberapa teman-teman yang mau berwirausaha, salah satunya di foto studio dengan baju clothingan. Jadi pada intinya motivasinya untuk ikut berpartisipasi lah ya tentang wirausaha. Jadi pada dasarnya Mas Adi sendiri ini pengennya kenapa harus mendirikan usaha kopi ya karena niatnya ingin jadi wirausaha sendiri. Ya betul. Kemudian Bang, ini Story Coffee ini cabangnya ada nggak Bang? Cabang belum ada, tapi ke depan bakalan ada targetnya. Kalau boleh nanya nih bang, struktur organisasinya tuh apa aja sih di Story Coffee? Terus Struktur organisasi dari Story Coffee. kalau masalah struktur itu sih sebenarnya fleksibel aja. Kenapa fleksibel? Karena silakan teman-teman mau menganggap bahwasanya Story Coffee ini adalah miliknya teman-teman. Silakan, supaya menjadi acuan bahwasanya saya juga mempunyai itu jiwa-jiwa kepemimpinan untuk berwirausaha. Jadi di sini fleksibel, teman-teman mau belajar menyeduh, teman-teman mau coba untuk mengantarkan kopi jadi waiters gitu, silakan fleksibel saja. Tapi kan pasti walaupun fleksibel ada yang harus terstruktur Bang. Misalnya dari Bang sendiri selaku owner ya, yang punya dari Story Coffee. Ada nggak Bang? Misalnya di bawahnya tuh karyawannya berapa? Gak ada. Ada nggak yang bendaharanya sendiri atau semuanya Bang Sandi sendiri yang kelola? Iya, saya sendiri. Kebetulan saya sendiri. Jadi mulai dari keuangan, market digitalnya, ngebuat story, update story, belanja, cuci gelas pun, nyeduh pun, ngantar pun, saya semua. Tapi tetap dibantu ya sama. Ya kadang ada teman-teman yang bantu gitu kan. Ya sekaligus maksudnya mereka juga belajar. Jadi itulah enaknya kita ketika kita ingin berbagi. Jadi Bang Sandi ini walaupun selaku owner tapi tetap mengelola secara menyeluruh dari usahanya sendiri. Ya, Baik dari segi keuangan, mempersiapkan bahan bakunya, beli perlengkapannya, segala macam. Itu tetap sendiri ya Bang. ya, Tapi walaupun itu tetap juga dibantu teman-teman. ya kadang rumahnya itu Ada mungkin mengeluarkan misalnya dana gitu ya buat ya teman-teman. temannya ada kan? Gak ada. Nggak ada. Ya. Oh, jadi temannya di sini memang membantu ya. Karena mungkin teman-teman saat ini antusiasnya kenapa mereka bisa ada berbagi feedback gitu. Saya memberikan ilmu, saya memberikan semua apa yang saya miliki, ilmunya. Ya teman-teman membantunya dengan apa? Mungkin kesadarannya teman-teman biasa kadang yang dilihat saya kewalahan, teman-teman bantu saya nyeduh atau bagaimana gitu. Jadi itu enaknya. Jadi memang tidak memberikan ibaratnya istilahnya ganti lah ya kepada orang
kebutuhan juga ketika teman-teman ingin bekerja di suatu coffee shop, itu kan banyak tuh yang kopi-kopi shop itu atau kafe-kafe yang meminta harus berpengalaman, harus mempunyai skill. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya pengalaman atau tidak punya skill? Ya kita coba bantu, kita coba inikan, buatkan suatu pengalamannya juga di sini. Jadi baru kita sodor. Dengan catatan teman-teman itu harus setidaknya basicnya untuk nyeduh itu ada. Jadi pas di tes, mereka di tes, oh ternyata mereka bisa. Oke Bang. Dan kita tadi bicara profil tentang usahanya maupun dari ownernya sudah. Saya bicara tentang sejarah pendirian dari usahanya sudah. Struktur organisasinya udah. Sekarang kita masuk ke ini Bang. Soal pembiayaan Bang. Siap, dalam keuangan Bang. Nah, dari Story Coffee sendiri nih Bang, modal awalnya berapa Bang? Modal awalnya berapa? Kemudian itu didapat dari mana? Apakah emang murni dari uang kas sendiri, uang sendiri atau memang ada dari lembaga keuangan? Baik dari bank, misalnya investor, ya atau investor. Percaya nggak teman-teman, ketika membuat usaha ini, kalau saya katakan modal awal saya membuka kedai ini itu dengan budget 500.000. Ya. Buka suatu kedai seperti ini. Rasanya kecil sih kemungkinan. Kecil kan. Kecil. Ini aja udah kan kopaknya udah berapa? Ya. Lihat kan alat-alatnya udah berapa? Rasanya meskipun masih walaupun bisa itu pasti kecil banget uangnya. Ya. Pertama begini, asal ada keberanian dan kemauan, semua pasti bakalan ada jalannya. Kenapa saya katakan 500? Iya, awal mulanya saya membuka kedai itu yang saya bilang di Sangatta tadi. Iya. Saya menggunakan pertama fasilitas pekarangan rumah dengan cuman hanya 3 menu, itu pun cuman kopi hitam semua. Itu 500.000 berarti mulai di Sangatta ya? Iya. 500.000 Sangatta. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, terkumpul sedikit dana, pindah ke Palaran, lalu pindah ke sini. Nah, kalau pindah ke sini, dana awalnya saya itu yang untuk di tempat ini ya, itu di angka 1.800.000, 1.700.000. Itu sudah semuanya deh. Cuman bangunan sudah ada ya. Jadi sewa bangunan kan 1 juta tuh. Nah, 800-nya ya embel-embelnya lah, meja. Saya enggak lagi nih embel-embelnya ini 800.000 cukup. Dan sudah bisa memberikan konsumsi kepada teman-teman yang membantu saya. 800.000. Ya. Untuk buat meja nih ya. Udah mungkin si kayu ini udah berapa harganya? Iya. Kan berlagi konsumsi teman-teman dan ini rasanya kecil. Iya. Pertama teman-teman, ketika kita mahasiswa, kita harus melihat nih segala gini. Jangan hanya melihat apa yang cantik saja di depan kita. Dalam artian, sadar nggak teman-teman ketika yang meja kursi yang teman-teman duduk ini adalah dari kayu bekas. Kayu bekas. Ya, contohnya tuh seperti itu. Ban itu ban bekas. Itu triplek bekas. Jadi kayunya juga kayu bekas semua. Tetapi bagaimana kami memanfaatkan itu supaya tidak terbuang begitu aja. Iya, tidak sia-sia. Jadi yang paling kami beli ya paku itu, beli 10.000 paku sudah lumayan banyak, dicat. Jadi ya itulah, saya orangnya suka tantangan. Iya, jadi saya melihat ketika bisa nggak itu dibuat, bisa nggak itu digunakan. Jadi apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan, manfaatkan ya. Ya itu tadi modal. Jadi pengeluarannya misalnya Bang Sandi
seberang ya. Itu kan Story Coffee di Samarinda seberang berdirinya. Itu saat dari 1.800 itu udah kira-kira kalau dirincikan udah apa itu bang? Dan dari sewa lapak berapa? Ya, sewa lapak itu sudah jelas saya 1 juta. 1 juta. Itu jangka waktu berapa tahun? Satu bulan. 1 juta itu 1 juta 1 bulan. ya sewa tempatnya itu. Gitu. Kemudian 800-nya sewa apa buat wifi. wifi. Nah, Wifi berapa itu? Itu waktu awal kebetulan saya dapat promo tuh. Kalau Jadi cuman bayar administrasinya di depan aja kan itu tidak terlalu mahal tuh, paling kalau nggak salah 200-an tuh. 200-an. Itu sampai seterusnya per bulan 200 ribu terus atau gimana? Enggak, itu awalnya aja. Nah, kemudian Kemudian apa kayak macam bahan baku saya selalu ada tuh apa sisa kemarin gitu yang waktu saya pindah dari Pelaran kan cuma selisih 2 minggu saja itu dari Pelaran saya pindah ke sini. Sayang kan mau beli bahan lagi ya, dan itu saya gunakan jadi tidak perlu lagi saya beli bahan tuh. itu untuk modal awal ya? Ya, modal awal. Kemudian segala renov kayu meja saya menggunakan dari limbah-limbah. Jadi 1.800.000 itu ya memang sudah ini sudah pas di situ. Jadi untuk 1.800 itu untuk modal awal jutanya sendiri untuk lapak sebulan, kemudian 800-nya itu untuk misalnya kebutuhan yang lain. Untuk alat-alatnya gimana? Alat-alatnya nggak murah itu. Ya, kalau alat-alat itu panjang ceritanya. Jadi sewaktu saya kuliah, saya cicil. Berarti udah mempersiapkan dari kuliah. Iya. Saya jelas saya punya uang 50.000, saya punya uang 100.000, saya tabung. Ketika itu bisa mencukupi beli gelas satu aja, saya langsung beli. Karena takutnya Jangan ditunda-tunda ya. Buat hal yang lain ya. ya gitu. Untuk yang enjoy yang dibuat jalan-jalan gitu yang menghabiskan dana, takutnya seperti itu. Dan saya simpan. Berarti sebenarnya mas bukan dari 800 kursi. Ya, Karena hitungannya belum untuk alat-alat. Oh. Panjang. ya Kayak bisa juga. misal alat-alat itu di total itu perlengkapan ini untuk perlengkapan bisa dipakai misalnya bukan kayak yang lain per bulan misalnya listrik itu kan pasti ya modify tadi. Untuk alat-alat yang jangka waktu panjang misalnya tadi alat yang buat seduh segala macam itu kan berarti kita selalu Oh iya. lebih Nah, kira-kira itu berapa itu misalnya semuanya di total ya? kalau berbicara alat itu saya habis di angka 2 juta lebih lah, anggaplah 3 juta kurang lebih 3 juta itu untuk alat Ya untuk alat kopinya sendiri itu udah 3 juta ya sama sudah sama gelas 3 juta sudah sama gelas dan klop lah. itu udah semua alat itu ya 3 juta Masih ada yang kurang nih masalah cuman apa bagaimana pikiran saya dengan alat yang seadanya ini bisa memulai. jadi kira-kira nih mas untuk alatnya sendiri itu udah 5 juta gimana udah 5 Ya, juta semuanya udah belum itu kalau 5 juta wah itu mewah sekali buat saya itu kalau alat 5 juta itu. Sedangkan alat saya kan di angka 3 juta aja. berarti 3 juta itu udah semua alat plus gelas-gelas segala macam Ya. embel-embelnya itu ya Ya. Jadi untuk dari peralatan sendiri ya, itu untuk peralatan jangka waktu lama ya, Ya. 3 juta. Kemudian listriknya belum lagi. Listriknya berapa bang? Listrik sebulan. Sebulan saya 100.000. Sebulan 100.000. Air gimana? Oh, itu sudah sama tempat. Oh, 1 juta itu 1 sudah juta itu tempat sama air berarti ya. Ya. Kemudian yang untuk dari meja-meja, kopinya segala macam itu yang dari uang 800 juta di Ya. Ini untuk gaji karyawan sendiri nggak ada ya, karena dikelola sendiri ya. Semua. Jadi selaku yang punya modal, selaku yang mengelola juga. Ya. Ada pun yang mengelola dibantu teman-teman itu secara sukarela. Ya, sudah rela. Secara sukarela bukan
karena adanya kesulitan atau apa. gaji lah ya. Jadi paling enggak ini modal awal kalau di total 5 jutaan berarti ya semuanya. Ya, Kurang lebih 5 juta ya. Kemudian Udah, kayak kan ini Story Coffee mulai ya bang, mulai apa? Sudah mulai berkembang ya Story Coffee. Jadi apa ya? Promosinya tuh bagaimana sih bang? Kok bisa apa masih berdiri kok Story Coffee di sini? oh ya. kan tadi kan nggak sedikit ya masalah kopi yang sudah belum. Jadi kenapa Story Coffee masih karena masih bertahan gitu. Saya kira misalnya nih, Konsepnya ya. dari strategi marketnya, dari cara promosinya gimana? Apakah hanya mengandalkan media sosial atau ada media-media lain yang dilakukan untuk promosi? Misalnya, oh ada acara nih di sini, udah Story Coffee itu kan di sana, supaya sekalian memperkenalkan diri. Ya. Kalau lewat media sosial itu sudah jelas ya. Iya. Media sosial saya pakai media akun pribadi saya juga ya untuk ngupdate doang bahwasanya Story Coffee open. Adapun saya buat story pun juga ya nggak berharap ada yang ngeliat atau ada yang datang ke sini gitu. Kemudian kalau masalah event Story Coffee baru satu kali nih selama dirinya Story Coffee baru satu kali di event. Event ya, baru satu kali ya. Nah, stand bazar satu. Tapi kalau kayak gini kan ada perlombaan tampil barista kontes. Kalau itu Story Coffee sudah 3 kali ikut serta dalam kegiatan kontes ini apa Story Coffee. Jadi untuk acara kontes tentang kopi itu sudah 3 kali. Ya, Kemudian untuk yang event itu baru sekali ikut ya di Story ya, Coffee. stand bazar. Untuk market segmen itu bang gimana? Market nih sekalian sama target bang. Jadi misalnya Bang Sandi ini punya nggak sih target sehari itu harus berapa konsumen yang ngopi di sini di Story Coffee-nya berapa? Ya, misalnya 10 orang, ini asumsi aja bang ya. Apakah yang dari 10 orang itu harus capai itu? Ya, udah capai atau belum? Dan itu 10 orang itu targetnya kira-kira apakah semuanya anak muda, generasi Z, umur 15 sampai 20 atau memang orang tua juga jadi target? Kalau masalah target begitu ya memang setiap usaha itu pasti mempunyai targetnya. Paling kalau di angka 10 pengunjung itu sudah memenuhi target, itu sudah dapat lah. Nah kemudian targetnya di kalangan apa kita welcome bebas, mau itu anak-anak, mau itu remaja, pemuda, pemudi, orang tua, kita welcome. Jadi targetnya siapa saja ya, bukan berpatok pada umur atau kalangan, bukan. Untuk targetnya itu berapa? Untuk yang orangnya misalnya per hari Yaitu 10 cup bisa 10 cup ya, pengunjung 10 itu sudah cup udah bisa lah sampai target ya. Nah, Dan itu sekarang udah tercapai 10 cup itu. kadang mencapai kadang enggak. Oh. Lebih sering mana tercapai atau enggaknya ini? Wah itu kalau dipikir-pikir itu enggak menentu juga. Gitu ya. Nggak Ya. bisa, masih belum bisa ya kan? Iya masih Tapi paling nggak 10 itu tercapai ya. ya kadang juga sehari misalnya kayak gini, misalnya sehari itu cuma dapat cuma 3 datang. Nah, besok itu kemungkinan bisa 15 orang. Oh, berarti misalnya hari ini targetnya 10 orang tercapai, tapi boleh jadi di hari berikutnya melebihi dari target. Sehingga target itu tertutupi gitu. Ya, Berarti bisa lah dianggap tercapai lah ya untuk 10 cup ya. 10 cup ya, bukan Ya. 10 konsumen. Kalau 10 konsumen kan satu konsumen bisa berapa cup? ya, ya betul. Lengkap. Dan kemudian bang, ini break even point. Jadi
Jadi itu titik keseimbangannya antara dari hasil dari pendapatan yang Bang Sandi peroleh selama ini dan modal yang Bang Sandi keluarkan itu tadi. Ya, Apakah itu sudah seimbang atau belum gitu Mas? untuk saat ini sih sudah. Sudah ya? Sudah Seimbang ya? sudah seimbang. Maksudnya modal awal ya. Iya, modal awal. Awal Kalau modal yang bulanan ya, modal bulanan itu kan pasti kita terus. Ya. Nah, untuk yang modal awal tadi sudah tercapai ya? sudah. Sudah ya. Jadi itu dalam jangka waktu berapa tahun? Bang? Kalau misalnya masih ingat nih, kalau lupa ya. Berapa ya? Itu ini mulai di sini kan tadi kan 2020 ya. Enggak, itu waktu mulai menipisnya. Di sini ya baru setahun, tahun lalu. tahun lalu. Ya, Dan itu sudah tercapai. sudah. Berarti luar biasa nih. Tahun kemarin baru berdiri Story Kopi dan break even point-nya sudah tercapai Ya, di tahun ini. Ya. Atau di tahun sebelumnya? Atau di tahun yang sama? masuk Oh, masih masuk. Berarti di antara akhir tahun dengan awal tahun ini. Nah, itu sudah mulai berpusur. berarti kira-kira setahun ada nggak nih Bang? Setahun ya ada. Berarti kurang lebih antara modal yang dikeluarkan dan hasil dari pendapatan itu seimbang kurang lebih setahun ya. Ya, Nah, jadi Bang untuk pendapatan ini kita dari yang bruto dulu ya. Dari yang kotor dulu. Berapa Bang? Biasanya Bang. Bang Sandi biasanya merekapnya itu gimana? Per hari, per bulan, per tahun atau setiap detailnya itu punya sendiri? sebenarnya sih per bulan. Per bulan ya. Langsung tembak kayak hajar bulanan aja. Setiap bulan Kayak biar nggak terlalu ribet. Nah, soalnya kan sendiri juga. Berapa Bang kalau untuk yang Kotornya. pendapatan kotornya? Kotornya itu bisa di angka 4 sampai di angka 5 juta. Sebulan ya? Sebulan. 4 sampai 5 juta brutonya ya, kotornya sebulan. Sudah lumayan Bang. Ya, 4 sampai 5 juta dikelola sendiri sudah lumayan. Nah, kemudian untuk yang bersihnya, untuk yang neponya nih, yang bersihnya, bersihnya ya paling di angka 1 juta, kadang 800. itu bersihnya 800 sampai jadi 2 juta per bulan. Nah, Bersihnya. Oke Bang, kemudian kendala nih Bang, ya Bang ya? Ya, kendala nih bang. Kan soalnya nggak cuma pengusaha kopi aja nih bang. Pengusaha dari tahun kemarin kan pandemi bang. Ya, banyak yang gulung tikar juga. Karena apa ya, PPKM tadi dia bang. Ya. Nah itu apa sih bang? Supaya meningkatkan produktivitas kopi bang. Masih bisa berjalan di saat PPKM, di tengah-tengah PPKM. melewati itu semua ya. Iya. Jadi kendala yang pernah dihadapi itu apa aja, kemudian problem solving dari Bang Sandi itu gimana untuk carikan solusi untuk masalah hadapi itu sendiri. Nah, ya kalau kendala ya sudah jelas nih. Banyak ya, apalagi di waktu-waktu PPKM gitu. sangat repot. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kan pasti ada aja pengunjung kita minum sekitar pulang datang lagi pulang. Nah, tetapi itu tidak mencapai target 10 itu. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kebetulan saya punya relasi. Nah, punya hubungan, ada teman itu untuk berbicara bahan baku untuk menyelamatkan setidaknya. Jadi kos bahan baku itu setidaknya lebih ringan lagi. Bahan baku lebih ringan. Nah, yaitu kopinya. Gitu. Jadi kebetulan saya punya relasi, punya teman itu
pantai. Nah, dia dapat kontak saya, dia ceritakan keluh kesah petani di sana, dan akhirnya saya digait untuk membantu memecahkan persoalan petani di sana. Petani kopi. Ya, petani kopi. Karena kasusnya sempat harga kopi di Bantaeng itu petani mendapatkan info yang kami dapat ya, yang saya dapat itu 1 kilonya itu 17.000. Ya, Petani ngalamin kerugian kira-kira atau kerugian di jerih payah. kerugian masih kayak sebanding ya sama dari payah ya. Ya, karena bayangkan aja tuh mas, 200 gram biji kopi, 200 gram itu teman-teman pelaku usaha di biasa itu ada di angka 120.000 harganya. Nah, tapi petani itu belum sampai sekilo ya. Iya. Itu sudah 120, apalagi kalau per kilo bisa kita kalikan sendiri. Nah, sedangkan petani 17.000, jauh banget nih. Petani naik sepeda kayak gitu kan. Jadi intinya memang kendalanya pasti apalagi terlebih sebelumnya ada corona, ada aturan tertentu yang membatasi aktivitas kita, membatasi aktivitas kita, jadi pasti pengunjung agak lebih sepi. Ya, Namun tawaran promosinya ya tadi karena pengunjung sepi pasti pendapatan lebih sedikit, tapi kita mengeluarkan modal yang sedikit juga. Ya. Gitu ya. Karena dapat relasi ya dengan petani. dan sampingannya adalah kami membantu memasarkan kopi petani itu. Jadi ada sedikit persenan Persaingan apabila Bang Seri mampu menjual kopi tersebut. Jadi kalau misalnya yang cup itu tidak masuk, ada dorongan dari sampingan itu. Jadi walaupun dari sisi konsumen dari Story Coffee itu sendiri bilang ada sepi seperti itu, namun di sisi lain ada peluang yang bisa diambil. Ya. Tadi dari pengambilan bahan baku yang lebih murah, kemudian dari situ juga dapat persenan karena Ya. bantu memasarkan kopinya sendiri bang ya. Ya, Oke, jadi ini udah lumayan lama kita bang diskusinya. Kira-kira Mungkin Pak Atri ya, untuk saya dan teman saya nih tips and triknya nih ketika kita mau usaha juga nih Bang di bidang kopi, itu tips and triknya dari Mbak Sandi itu apa? mungkin sedikit motivasi lah bang. Iya Bang. ketika ini khusus di bidang kopi ini atau sembarang yang penting mau berwirausaha. Ya Kan kan belum- orang berwirausaha sih. Belum Iya. tentu nih Oh, semua iya. punya ini Karena kan. kan Bang Sandi sendiri berangkat dari semangat untuk Ya. berusaha untuk kopinya. Mungkin bisa lah sedikit berikan lah. Kita closing statement lah. Oh, siap. Closing statement. Ya, jadi yang pertama kalau dari saya itu yang pertama keyakinan, Yakin. kemudian berani, Yakin dan berani. lalu jangan berpikir lama, ajar. Karena kalau Terlalu banyak lama, mikir, sedikit gerak itu sama aja bohong ya. iya, sama juga bohong dan harus berani. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu kan ada yang dinamakan agen perubahan segala macam, agen sosial, agen of change. Saya yakin teman-teman itu pasti mempunyai motivasi atau keinginan untuk berusaha. Jadi ketika sudah ada keinginan, maka lakukanlah keberanian. Adakan keberanian. Ketika sudah ada keberanian, maka eksekusi. Jangan pikir lama. Kalau dipikir lama nanti diambil orang. Oke, jadi intinya kalau mau berwirausaha, mau menjadi wirausahawan, itu pertama pasti yakin dan berani. Jadi kesimpulannya itu bergerak. Ya. Jangan terlalu banyak mikir boleh, tapi ketika terlalu banyak berpikir sedikit bergerak, nah itu yang jadi problem. Jadi harus satsut lah ya. Istilahnya zaman sekarang Pokoknya tuh. gercep aja lah. Gercep. Oke.
ada peluang hajar, ada peluang hajar. Jangan takut kegagalan itu menghantui kita, tetapi kita belajar dari kegagalan itu untuk menjadi batu lompatan. Kalau saya harus lebih bisa lagi. Baik Bang, ini udah lama juga kita berbincang ya tentang story Kopi sendiri, usaha Bang Sandi. Akhir kata nih Bang, Itu kata siap. apa menutup perbincangan kita nih Bang. Tadi udah closing statement. Ya, Mungkin ini bang yang kita diskusikan. Semoga nanti kedepannya kita punya kesempatan diskusi lagi. Siap. Oke. Ini kita ucapkan makasih bang ya. Ya, siap. Sudah bersedia menjadi Oke. narasumber. siap. Sudah bantu kami untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih bang ya. Ya.